Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Saudara, sebagaimana kasih setia Tuhan menyertai kita di sepanjang hari lalu, tetaplah dan percaya kalau hari ini dan hari-hari hidup kita ke depan, kasih setia Tuhan selalu ada dan memberi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Sebelum kita melakukan atau melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengajar, menuntun, dan memberi hikmat kepada kita untuk melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, puji syukur kepadamu Tuhan untuk kasih menyertai hidup kami. Ya Bapa, ajarilah kami di dalam menjalani hari-hari hidup kami, dan mampukanlah kami untuk melakukan segala pekerjaan kami dengan baik. Ajarilah kami di dalam firman-Mu, sehingga kami benar-benar mengerti setiap rencana Tuhan di dalam hidup kami, dan kami mampu melakukan segala pekerjaan kami dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapat mengerti dengan baik dan dimampukan menjadi pelaku firman yang baik juga. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 19 Februari 2024, tertulis dalam kitab Lukas 12 ayat 7. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Gari obuk nadi ulung muna, sudedo dibilangi. Unang hamu tahutan, umangat dohamu sian aporek torop. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan mengenalmu dan kamu berharga baginya. Tuhan mengenal kita. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita mengenal Dia? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah pengenalanmu akan Tuhan di dalam kehidupanmu? Apakah engkau mengetahui Dia sebagai Allah yang baik? Allah pemelihara yang memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Lalu ketika kita mengalami kesulitan, pergumulan, beban berat, apakah kita percaya juga kalau Dia adalah Allah yang menyelamatkan, yang memberikan kelegaan? Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Dia kalau Dia adalah jalan keluar dalam setiap persoalan kita? Atau jangan-jangan pengenalan kita akan Allah, pengenalan kita akan Tuhan, itu hanya identitas saja. Kita tidak mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak merasakan bagaimana Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia menjaga, memelihara, memberikan apa yang kita perlukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam pengalaman kehidupan kita. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus sungguh-sungguh merasakan kalau semua adalah atas perkenanan Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwasanya Tuhan itu mengenal kita. Kita jauh lebih berharga daripada burung pipit. Burung pipit dikasihi Tuhan. Burung pipit dipelihara Tuhan. Tentu hidup kita jauh lebih berharga daripada itu.
rambut di atas kepala kita, Tuhan tahu semua. Dan tak satu pun diizinkannya jatuh jika Dia tidak menghendakinya. Saudara-saudara, demikianlah kita sungguh dikenal oleh Allah. Kasih-Nya begitu besar kepada kita. Kita begitu berharga baginya. Sehingga di dalam keberdosaan kita, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenalah Tuhan di dalam kehidupanmu. Alamilah Dia setiap hari, karena Dia sungguh mengasihimu. Oleh karena Tuhan begitu mengasihi kita, hendaklah kita hidup di dalam kasih. Karena dengan demikianlah kita mengenal Dia. Karena Tuhan memberi pengampunan kepada kita, maka kita pun harus mau memberi pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Demikianlah kita mengenal Dia. Saudaraku, buanglah rasa benci. Buanglah amarah yang tidak perlu, karena Tuhan tidak pernah membenci kita. Dia selalu mengampuni kita dalam setiap pelanggaran kita. Percayalah kepada Dia yang memelihara hidupmu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan pernah kecewa. Jangan pernah putus asa ketika engkau sedang mengalami kesulitan. Ketika persoalanmu tidak kunjung mendapat jawaban, tetaplah menanti jawaban Tuhan. Percayalah kalau Dia akan sungguh-sungguh memberikan jauh lebih baik dari apa yang kita minta. Jika kita belum mendapatkannya, sabarlah dan teruslah berdoa. Mintalah kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan tepat pada waktunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berharga baginya. Karena kita berharga, Dia memberi pengampunan bagi kita. Oleh sebab itu, jangan pernah merasa ditinggalkan Tuhan. Jangan pernah merasa sendirian. Di dalam menjalani kehidupan, tetaplah menyertakan Tuhan. Di dalam setiap perencanaan, tetaplah mengizinkan Tuhan untuk ambil bagian. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupanmu. Biarlah Tuhan yang memerintah atas segala kehidupan kita. Tuhan yang berkuasa merancangkan yang baik, melebihi dari apa yang kita kira. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau sungguh berharga. Kita sungguh berharga di mata Tuhan. Karena itu mari kita menghargai apa yang telah dikaruniakan kepada kita, yaitu keselamatan yang diberikan Yesus di kayu salib untuk kita orang-orang yang berdosa. Jangan lagi membuat dirimu tercemar. Jangan lagi membuat dirimu berdosa hanya karena keinginan-keinginan daging semata. Tetapi biarlah keselamatan itu tidak pernah menjadi sia-sia. Itu akan terus menjadi sukacita kita sampai Maranatha tiba. Tuhan mengenalmu dan kamu berharga baginya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang menghibur hati kami. Betapa baik, betapa besar, dan betapa berharganya kami bagimu Tuhan. Tuhan, berkatilah kami senantiasa, agar kami mampu menghargai hidup kami menjadi lebih baik, agar kami tetap menjaga keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami. Jangan biarkan kami tercemar lagi. Jangan biarkan lagi kami merusak kehidupan kami dengan berbagai-bagai keinginan daging. Tetapi biarlah kami terus setia di dalam Tuhan, tetap menjaga kesucian, hidup benar sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami dalam segala pekerjaan kami sepanjang hari ini. Mampukanlah kami melakukannya dengan baik di dalam pengenalan akan Engkau, sehingga apa yang kami kerjakan berhasil dan berbuah. Berkati saudara-saudara kami yang berjuang. Berkati saudara-saudara kami yang sedang bergumul di dalam sakit penyakit. Sembuhkanlah mereka Tuhan. Kuatkanlah mereka untuk terus bertahan di dalam kehidupan. Dan biarlah pengharapan mereka tidak pernah putus kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami puji sembah Engkau dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.